Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PTIKC. Mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Dosen Dr. Mustari S. Lamada SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Topik yang saya akan bahas di sini yaitu pengenalan teknologi informasi. Ada 6 pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini, yaitu 1. Tentang definisi sistem informasi. 2. Teknologi informasi. 3. Definisi teknologi informasi. 4. Peranan teknologi informasi. 5. Perkembangan TIK. 6. Kebijakan nasional bidang TI. Istilah informasi dan sistem informasi. Istilah teknologi dan informasi yaitu kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi sebagai penyebaran sekumpulan informasi, pemakaian dan manajemen yang diulas oleh Turban, McLean dan Wetherbee 1999. Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Contoh teknologi informasi: 1. Mikrokomputer. 2. Komputer mainframe. 3. Pembaca barcode. 4. Perangkat lunak pemproses transaksi. 5. Perangkat lunak lembar kerja, spreadsheet, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Kemudian definisi sistem informasi. Ada 6 definisi sistem informasi, yaitu 1. Menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. 2. Bodnar dan Hopwood 1993. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. 3. Menurut Galinas, Oram dan Wiggins 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat menghimpun, menyimpan, mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. 4. Menurut Hall 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Turban, McLean dan Wetherbee 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. 6. Menurut Wilkinson 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai suatu sasaran perusahaan. Kemudian teknologi informasi. Teknologi informasi atau informasi teknologi IT mulai populer pada tahun dekade 70-an. Istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE, elektronis pada processing atau EDP. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sebuah sistem informasi manajemen. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi.
Definisi teknologi informasi. TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dari ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek secara umum adalah semua yang teknologi yang berhubungan dengan pengambilan pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi sebagai sarana penyebaran informasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan sistem informasi di sini yaitu sistem informasi yang berbasis komputer, sistem informasi SI atau informasi IS yang menunjukkan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi fasilitas utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan perubahan besar yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Perkembangan IT. Pada gambar di atas, dia seseorang yang penemu telepon pertama di dunia yang bernama Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masih pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad 20, tepatnya antara tahun 1910-1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama, Lana 2003. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrat elektronik pada tahun 1957. Mikroprosesor yang ada pada gambar di samping yang menjadikan otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonferensi dengan perangkat komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Kemudian, telematics untuk dimaksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang dikenal saat ini. Pengolahan informasi dan pendistribusian melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kemanusiaan, termasuk dalam bidang pendidikan, yaitu e-book, e-learning,
e-book, e-learning, e-lab, online education, dan e-library. Kebijakan nasional dalam bidang TIK, yaitu menyadari bahwa pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional. Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan untuk melalui kegiatan riset, antara lain: 1. Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas 3 aspek, yaitu 1. Aspek pertama, raya informasi baik pada tingkat jaringan, tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Aspek kedua, menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir, pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. 2. Perangkat lunak, kandungan informasi perangkat lunak. 3. Kandungan informasi information content. 4. Pengembangan SDM dan kelembagaan. 5. Pengembangan regulasi dan standarisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat lunak. Perangkat lunak sebuah sistem dengan keandalan tinggi yang membutuhkan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Program aplikasi juga perlu dikembangkan, terutama yang terkait dengan sektor perekonomian, industri, pendidikan, dan maupun pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kandungan informasi konten, yaitu kegiatan yang meriset pengembangan kandungan informasi yang diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses informasi retrieval. Dengan demikian, implementasi informasi repository dan informasi sharing merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Pengembangan SDM dan kelembagaan merupakan dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu sistem pendidikan atau pelatihan untuk membentuk keahlian atau keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis dan mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian. Kemudian 5. Pengembangan regulasi dan standarisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006. Penyelesaian rancangan UU Teknologi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai UU lainnya yang mendapat dorongan pertumbuhan aplikasi IT sangatlah diharapkan realisasinya pada tahun 2005 sampai 2025, termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.